Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius yang kamu pikir mustahil, tapi ini nyata dan akan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The High Priestess, ada kartu Death di sini, ada Ten of Pentacle, Four of Cups, dan di sini ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The High Priestess. Saya melihat ini kayak ada jalannya ya, ada jalannya untuk kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang memang selama ini kamu harapkan. Saya melihat di sini ada keberuntungan atau ada jalan takdirnya untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang mustahil, oke? Yang kamu pikir nggak mungkin, tapi ini akan benar-benar kamu dapatkan. Ini bisa tentang dalam karir ya, dalam pekerjaan, atau bisa tentang dalam hubungan atau tentang usaha yang mulai kamu rintis. Saya melihat di sini ini adalah jalan yang tepat ya, pilihan yang tepat, keputusan yang tepat. Karena kamu berusaha untuk melibatkan Tuhan di setiap apapun keputusan dan pilihan kamu, yang pada akhirnya ini akan membawa kamu kepada keberkahan yang luar biasa, sesuatu hal yang mustahil, tapi ini benar-benar nyata dan akan kamu miliki nantinya. Jadi ada jalannya ya, ada jalan takdir yang akan mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik. Ada sebagian kamu yang sepertinya ini adalah udah saatnya ya, udah saatnya kamu mendapatkan hal ini, karena memang kayak banyak hal yang mungkin menguji kesabaran kamu dulunya, banyak hal yang kamu sudah perjuangkan, korbankan, tetapi mungkin dulu hasilnya tidak sesuai atau bahkan sudah beberapa kali gagal, entah itu dalam sebuah hubungan atau mungkin dalam usaha atau mungkin dalam karir. Kayak apa yang kamu mulai itu kayak ada aja yang mungkin menjadi penghalang, ada aja yang menjadi pengganggu, tapi di sini kamu berusaha untuk bersabar. Kamu berusaha untuk tetap melewati dan tetap menjalaninya. Berusaha untuk berpikir positif. Yang pada akhirnya ya ada jalan takdirnya di sini untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di sini. Jadi jangan pernah jangan pernah di saat kamu gagal, di saat kamu terpuruk, jangan pernah kamu berpikir akan terus-terusan dalam keadaan itu. Perubahan itu akan ada, tapi mulai dari diri kamu sendiri. Harus mampu untuk menghadapi, harus temukan kembali keberanian, karena bisa saja ya, apapun yang pernah gagal, apapun yang mungkin membuat kamu terpuruk dulunya, itu bisa saja menjadi sebuah pembuka jalan
untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Itu yang terpenting. Tanamkan pikiran-pikiran yang positif dalam diri kamu. Di sini ada kartu death, dan saya melihat ini juga kartu death di sini bukan tentang apa ya, tentang akhir dari segalanya atau bukan tentang kesedihan atau kekecewaan. Memang awalnya memang akan ada kesedihan, tetapi di sini saya mengartikan yaitu sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang luar biasa, kehidupan yang baru, kehidupan yang akan ada kualitas peningkatan di sini. Ini bisa tentang memulai sesuatu hal yang baru yang benar-benar akan membawa keberuntungan, keberkahan, kebahagiaan untuk kamu. Bisa tentang apa yang kamu mulai nantinya akan benar-benar membawa kamu kepada perubahan yang luar biasa. Oke. Jadi di sini saya melihat ini adalah akhir dari apa ya, entah itu sebuah penantian atau kesabaran kamu yang akan berujung bahagia, artinya akan ada kebahagiaan untuk kamu. Jadi kartu death di sini bukan, mungkin ada yang gagal saat ini, ada yang berpisah, ada yang bercerai, ada yang terpuruk, bukan berarti itu akhir dari segalanya ya, tetapi itu bisa saja sesuatu hal yang akan membuka jalan kamu untuk bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu yang tanamkan pikiran-pikiran positif dalam diri kamu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif menguasai pikiran kamu yang pada akhirnya kamu menjadi pribadi yang apa ya, merenung, tidak bahagia, sulit untuk tersenyum. Jadi jangan biarkan itu menguasai pikiran kamu. Ada Ten of Pentacles. Saya melihat ini juga tentang apa ya, untuk kamu yang sebagian kamu yang saat ini menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal. Saya melihat di sini ada seseorang yang mendekat, seseorang yang akan berani bertanggung jawab, seseorang yang punya niat yang baik, ada ketulusan ya. Yang saya lihat di sini ada kebahagiaan, ada kesetiaan. Ini kebahagiaan ini tidak hanya tentang kamu, tapi untuk anak-anak kamu, untuk keluarga kamu. Artinya akan ada kehidupan yang baru di sini. Oke, jadi ada sebagian kamu yang memang sudah cukup lama ya menjadi orang tua tunggal yang kayaknya sulit sekali untuk jatuh cinta lagi, sulit sekali untuk mulai lagi. Tapi ya di saat sosok ini hadir dalam kehidupan kamu, banyak hal yang berubah. Saya melihat kamu jadi pribadi yang lebih terbuka, pribadi yang lebih merasakan kebahagiaan, bisa lagi tersenyum, tidak lagi menutup diri, artinya tidak lagi insecure ya, sudah lebih percaya diri untuk kedepannya, karena kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena ini tidak hanya tentang kamu ya, ini juga tentang orang-orang yang kamu sayangi. Mereka juga akan ikut bahagia di saat kamu tersenyum, di saat kamu bahagia. Dan saya melihat akan ada sosok ya, sosok ini akan benar-benar hadir untuk kamu yang akan menambah gairah yang baru, warna yang baru, artinya seseorang yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan kamu. Oke? Karena saat sekarang ini banyak ya yang mungkin mendekat hanya karena ambisi, hanya karena keinginan sesaat atau hawa nafsu. Jadi kamu nggak mau salah lagi, kamu nggak mau jatuh terpuruk lagi. Tentunya kamu sudah lebih apa ya, lebih realistis ya, lebih logika, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan sesuatu itu baik atau tidak untuk kamu. Karena kamu nggak mau lagi kembali keadaan yang dulunya, ke masa lalu. Jadi saat ini kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih hati-hati, kamu nggak mau salah lagi. Itu yang terpenting, itu yang saya lihat di sini. Kamu sudah banyak merenung, kamu sudah banyak introspeksi diri, kamu sudah lebih memperbaiki diri. Artinya kamu nggak mau hal-hal yang dulunya terjadi itu terulang lagi dalam kehidupan kamu. Ada The Tower. Saya melihat di sini yang pada akhirnya kamu sudah lebih punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu sudah lebih kuat, kamu sudah punya pondasi kuat, tidak gampang lagi digoyahkan. Atau mungkin dalam sebuah hubungan ini ya, hubungan yang baru ini benar-benar apa ya, kayak saling menguatkan. Atau sama-sama belajar dari apapun kegagalan yang pernah kamu dan dia alami, atau kamu dan dia di sini punya cerita yang hampir sama, pernah gagal, pernah ditinggalkan. Oke, jadi untuk kedepannya kamu dan dia sama-sama bisa saling menguatkan, sama-sama saling belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya punya pondasi yang kuat.
hubungan itu punya pondasi yang kuat agar tidak gampang dihancurkan. Karena ada mungkin di antara kamu yang hubungannya dihancurkan karena orang ketiga, sebuah pengkhianatan. Jadi untuk kedepannya kamu banyak banyak berusaha untuk lebih baik di sini, punya pondasi yang kuat, saling menguatkan dalam hubungan. Karena dalam hubungan itu ada kata saling ya, tidak hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak yang harus mempertahankan dan berusaha untuk tidak akan saling meninggalkan sebesar apapun permasalahannya. Karena dalam hubungan selalu ada ya perdebatan, berantemnya, beda pendapatnya, banyak ya. Tapi pada akhirnya di sini akan ada di antara kamu yang ada saatnya dia yang mengalah, ada juga saatnya kamu yang mengalah nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada adventure, ada stop comparing, ada yourself. Di sini ada tell the truth, dan di sini ada be natural beauty. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih memahami ya bahwa terkadang perjalanan ini tidak mudah. Oke, perjalanan hidup ini banyak lika-likunya, banyak jalan terjalnya, banyak hal-hal yang mungkin tidak mudah yang harus kamu lewati. Tapi apapun itu, kamu punya kekuatan, kamu punya energi positif untuk bisa melewatinya, untuk bisa berproses, untuk tidak mau terlalu terbebani, artinya untuk lebih bisa menikmati ya, menikmati proses demi proses. Karena untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa, untuk bisa memiliki sesuatu hal yang memang kamu harapkan, terkadang banyak ya ujiannya, cobaannya, ada hal-hal yang memang harus kamu lewati dulu untuk bisa mendapatkannya. Karena dari hal-hal seperti itulah yang akan membuat kamu lebih menghargai nantinya, lebih menghargai, lebih melindungi, lebih menjaga apa yang sudah kamu dapatkan. Karena memang kamu sadar, kamu gak mudah sampai di titik ini. Beda ya mungkin dengan yang instan, yang gampang untuk bisa mencapai sesuatu hal. Tapi jangan samakan proses kamu dengan proses orang lain. Mungkin memang tujuannya sama, tetapi ada yang mungkin dengan mudahnya, ada yang mungkin di sini dengan kesulitan, tapi apapun itu di sini artinya kamu kuat untuk bisa melewati semua itu. Artinya kamu berusaha untuk tidak terbebani dengan apapun proses yang harus kamu lewati. Jadi kamu nggak mau menyimpan pikiran-pikiran negatif. Kamu berusaha untuk berpikir positif, untuk menanamkan dalam diri kamu untuk ya udah ini adalah yang ditakdirkan. Ya udah kamu harus hadapi, kamu harus jalani. Kamu yakin semua ini akan ada akhirnya. Jadi tidak akan selamanya ya. Tidak akan selamanya kamu dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu dalam penderitaan, ya artinya kamu saat ini berusaha untuk menerima, oke, menjalani, tidak memaksakan, berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, lebih berserah kepada Tuhan karena memang ada hal-hal yang mungkin kamu merasa tidak sanggup untuk menahannya, entah itu sebuah pengkhianatan atau mungkin di sini ada yang kamu merasa tertipu, atau mungkin ada yang menzolimi kamu, banyak hal ya yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kamu, tapi di sini kamu fokus terhadap diri kamu saat ini dan ke depannya. Ada mungkin masalah yang tidak terselesaikan, yang kamu ketemu jalan buntu, tapi yakin ya, meski nggak ketemu jalan keluarnya, pelan-pelan waktu juga akan mampu membantu kamu untuk lepas dari semua itu. Jadi ada kalanya juga kamu nggak perlu memaksakan. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri. Jadi nggak perlu memaksakan ya. Jalani, oke? Jalani apa yang ada. Yakin waktu akan membantu kamu untuk menyelesaikan semuanya. Karena dalam hidup memang ada tantangan-tantangannya ya, ujiannya tersendiri. Tapi di sini tentunya kamu sanggup untuk melewati semua itu. Entah dalam sebuah rumah tangga,
mungkin ada perpisahan, ada perceraian, atau mungkin ada kegagalan dalam bisnis, usaha yang kamu rintis, yang mungkin membuat kamu kehilangan segalanya, tapi itu bisa jadi adalah sesuatu hal yang membuat kamu pada akhirnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri, jadi nggak perlu ada kepura-puraan, nggak perlu membohongi diri, tetap jujur terhadap diri sendiri. Jadi apapun ya yang udah terjadi ya artinya itu memang yang sudah ditakdirkan. Karena memang ya ada untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa itu memang terkadang ada perlu perjuangannya, ada kesabarannya. Tapi di sini saya melihat kamu punya energi yang positif ya, aura yang positif. Saya melihat tetap akan ada senyuman dalam diri kamu yang pada akhirnya kebahagiaan itu benar-benar kamu dapatkan. Kamu apa ya, menikmati proses demi proses. Kamu yakin ini adalah jalan takdir yang harus kamu lewati. Ya mau nggak mau ya pada akhirnya semua ini akan membawa kamu kepada kebahagiaan, keberkahan, dan keberuntungan. Jadi tetap yakin Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik, apapun keadaan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau mungkin ada kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa situasi atau kondisi yang sulit saat ini. Apapun yang menimpa kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu ke depannya lebih berani ya, lebih berani, lebih ikhlas dalam menerima apapun dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!